Kenaikan harga plastik mulai berdampak bagi para pelaku usaha termasuk penutupan jalur platform. Hai Insigners. Kamu ngerasa nggak kalau belakangan ini hidup terasa makin mahal aja? Padahal kita nggak ngerasa ada perubahan besar dari keseharian. Harga barang naik perlahan, tapi penyebabnya sering datang dari hal yang jauh dari kita. Lalu, banyak yang mengira perang hanya berdampak pada militer atau politik aja. Padahal efeknya bisa sampai ke barang sederhana yang kita pakai tiap hari loh. Salah satunya ialah plastik. Dan mungkin banyak muncul pertanyaan dari insiders. Emang perang bisa ngaruh ke plastik ya? Jawabannya tentu iya. Konflik di beberapa wilayah bisa mengganggu rantai pasok industri plastik dunia. Dan pada akhirnya berdampak juga ke harga barang di pasaran. Terus gimana bisa perang jauh di sana ikut bikin harga plastik naik? Insider penasaran? Yuk kita bahas. Dia beguyur tapi tiap hari. Bahkan pernah sehari 2 kali naik. Pertama, insiders harus paham dulu. Sebenarnya, plastik itu terbuat dari apa aja sih? Nah, plastik itu berasal dari minyak bumi dan gas alam yang diolah menjadi bahan petrokimia, seperti polyethylene atau polypropylene. Bahan-bahan inilah yang nantinya digunakan untuk membuat berbagai produk plastik, mulai dari kemasan makanan, botol minuman, kantong plastik, sampai peralatan rumah tangga. Lalu kenapa Iran jadi penting? Karena kawasan Timur Tengah termasuk Iran merupakan salah satu pusat produksi minyak dan petrokimia terbesar di dunia. Banyak negara yang bergantung pada pasokan energi dan bahan baku dari wilayah tersebut. Jadi insiders, ketika konflik terjadi dan situasi menjadi tidak stabil, pasar dunia langsung bereaksi. Harga minyak bisa naik, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya harga plastik juga ikut terdampak. Insiders, ketika terjadi konflik antara Iran dan Amerika meningkat, pasar global mulai khawatir akan terganggunya jalur distribusi minyak, terutama di kawasan Timur Tengah. Kekhawatiran ini membuat harga minyak dunia mengalami kenaikan, karena minyak merupakan bahan utama pembuatan plastik. Produsen plastik di berbagai negara langsung mengalami kenaikan biaya produksi. Misalnya, beberapa jenis resi plastik seperti polyethylene dan polypropylene yang sempat mengalami kenaikan harga di pasar internasional. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan bahan plastik juga harus mengeluarkan biaya lebih besar. Coba insiders bayangkan, kalau harga bahan baku naik, kira-kira siapa yang akhirnya menanggung biaya tersebut? Betul sekali, sebagian besar akan diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk. Itulah kenapa insiders kadang melihat harga kemasan makanan, botol plastik, atau produk rumah tangga tertentu ikut mengalami kenaikan. Meskipun konflik terjadi jauh dari negara kita. Kira-kira siapa saja ya yang terkena dampaknya? Yang pertama tentu adalah industri manufaktur, perusahaan yang memproduksi kemasan, elektronik, otomotif, hingga makanan dan minuman yang harus menghadapi biaya produksi lebih tinggi. Yang kedua adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Banyak UMKM yang menggunakan kemasan plastik untuk produk mereka. Ketika harga kemasan naik, keuntungan mereka pun bisa berkurang. Dan yang terakhir, tentu saja masyarakat sebagai konsumen. Mungkin insiders gak sadar, tapi kenaikan harga plastik bisa mempengaruhi harga berbagai barang yang kita beli sehari-hari. Jadi, ternyata konflik internasional bukan cuma urusan negara besar saja ya insiders, tapi dampaknya itu loh juga bisa sampai kehidupan kita sehari-hari. Nah insiders, kalau dipikir-pikir, kejadian kayak gini tuh jadi reminder kalau perusahaan juga harus siap menghadapi hal-hal yang di luar kendali mereka. Makanya, manajemen risiko itu penting banget biar bisnis tetap jalan meskipun kondisi dunia lagi nggak baik-baik aja. Lalu bagaimana caranya perusahaan menghadapi permasalahan yang ada? Caranya bisa dengan mencari supplier lain,
menyiapkan stok bahan baku, atau nggak bergantung pada satu negara pemasok aja. Jadi, kalau sewaktu-waktu ada gangguan pasokan atau harga bahan baku tiba-tiba naik, perusahaan tetap punya langkah antisipasi dan dampak yang diterima nggak terlalu besar. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau perang atau konflik yang terjadi di negara lain ternyata nggak cuma berdampak pada politik aja, tapi juga bisa mempengaruhi industri, harga barang, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Kenaikan harga plastik akibat konflik Iran dan Amerika menjadi contoh nyata bagaimana resiko global dapat mempengaruhi ekonomi dunia hingga tingkat konsumen. Karena itu, memahami manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting, baik bagi perusahaan maupun bagi kita sebagai masyarakat. Nah, menurut Insightners, apakah Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor agar dampak seperti ini bisa diminimalkan? Coba tuliskan pendapat kamu ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan tetap semangat belajar Insightners.